Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال في آية أخرى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebut kembali karena tahun lalu saya juga ngisi di sini, Pak Bu. Dan tadi ketika sampai di sini panggiling saya. Masjidnya tambah bagus. Dan insya Allah menjadi wasilah kerasannya sholat jamaah, kerasannya jamaah. Tentu hadirin rahimakumullah, kita tidak akan bisa kumpul di sini kecuali dengan melalui nikmat yang diberikan oleh Allah. Baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, juga seluruh amal kebaikan kita selama bulan Ramadan dan seterusnya, puasa kita, salat kita, ibadah kita, zikir kita, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah Al-Qur'an, kitab kebahagiaan. Sebelum saya mulai, hadirin, terlebih dahulu saya ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, sudahkah panjenengan semua baca Al-Qur'an hari ini? Sampun nggih? Selama bulan Ramadan apa ada yang sudah khatam? Belum nggih. Sami Pak kali kula. Tapi insyaallah target khatam. Tema Al-Qur'an kitab kebahagiaan ini hadirin rahimakumullah, saya ambil karena beberapa waktu yang lalu saya menjumpai sebuah ayat. Walaupun ayat ini mungkin sudah sering kita baca, sudah sering saya baca, mungkin berulang kali, berkali-kali. Tetapi ketika beberapa hari lalu ketika membaca ayat ini, saya kemudian tersentuh. Kemudian saya cari tafsirnya, saya bandingkan dengan beberapa kitab tafsir untuk mentadabburi ayat ini. Apa ayat itu hadirin rahimakumullah? Seperti yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 155, bunyinya wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inilah kata Allah, kitab suci Al-Qur'an yang telah aku atau kami Allah turunkannya, yang mana kitab itu adalah mubarak. Yang dimaksud mubarak di sini adalah sebagaimana disebutkan oleh pakar tafsir Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Maksudnya bahwa kitab suci Al-Qur'an ini katsirul manafi' wal khair, jami'un li asbabil hidayati daimah wan najah wal falah. Bahwa Al-Qur'an ini mencakup banyak sekali manfaat dan kebaikan.
Dan juga di dalam Al-Quran ini mengumpulkan seluruh jenis hidayah serta kebahagiaan dan kesuksesan. Lalu kemudian hadirin, apakah hidayah Al-Quran, apakah kebahagiaan yang ditawarkan oleh kitab suci Al-Quran kepada orang-orang yang beriman itu hanya terkait perkara agama atau akhirat saja? Dijawab oleh para ahli tafsir, fal barakatu syamilatun likulli syai'in fi hayatil muslim fi waqtihi wa malihi wa umrihi wa jami'i umurihi kullih. Bahwa keberkahan Al-Quran itu mencakup seluruh hal dalam kehidupan orang-orang yang beriman selama di dunia dan di akhirat. Termasuk ketika di dunia, berkah waktunya, berkah umurnya, berkah kesehatannya, dan berkah seluruh urusannya. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, saya berpikir, lalu kenapa terkadang kula kali panjenengan merasa bahwa ada yang salah dalam kehidupan kita? Terkadang kehidupan kita tidak bahagia atau kurang bahagia. Terkadang kehidupan kita masih suka resah dan khawatir, padahal Allah telah menganugerahkan Al-Quran kepada kita semua. Jawabannya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad As-Sayyid Madhi dalam kitabnya Mawsu'ah Hidayatil Quran. Beliau menjawab, karena kenapa? Biqadri ittiba'ika lil Quran qira'atan wa ilman wa amalan takunu rahmatullahi lak. Seberapa besar kadar kecintaan kita, kadar keikutan kita kepada Al-Quran, seberapa besar maka di situ rahmat dan hidayah dan keberkahan Allah akan diberikan kepada kita. Artinya hadirin rahimakumullah, ketika keyakinan kita terhadap Al-Quran minim, atau mungkin kita mengaku percaya kepada Al-Quran tetapi dalam mempraktekkannya sangat minim, maka sesedikit itu pula keberkahan yang akan kita dapatkan. Semakin kita cinta dengan Al-Quran, semakin kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, maka sebesar itu pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah cara untuk mencintai Al-Quran? Tentu yang pertama adalah dengan membacanya, hadirin rahimakumullah. Syekh Syaikhan bin Ali As-Saqqaf, beliau seorang ulama besar. Beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada masyarakatnya. Apa kata beliau? Siapa yang bisa melazimkan Al-Quran menjadi wirid harian, menjadi zikir harian, pagi dan petang atau pagi dan sore, atau jika tidak bisa sehari sekali, berapapun kadar yang dibaca, maka ia akan diberikan oleh Allah 4 kemuliaan. Kalau kita sibuk, buatan usah kata-kata Pak, mungkin 1 juz, kalau masih terlalu banyak setengah juz, kalau masih terlalu banyak surat-surat pendek Pak, kalau juga masih terlalu banyak minimal ya Al-Fatihah kali Al-Ikhlas niku lah Pak. Jenengan waos mawon 2 jam maca Al-Ikhlas tok. Jare anake jare putune kok iku ae sih Pak sing diwaca Pak. Gak mbelenger Pak. Ya apale mek iki tok le. Seseorang yang mau melazimkan Al-Quran sebagai wirid atau zikir hariannya, kata Imam Nawawi, zikir itu terbaik adalah membaca Al-Quran Pak. Zikir itu banyak macamnya, istighfar, salawat dan lain sebagainya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama dari ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Maka dari hadis ini para ulama berkesimpulan bahwa zikir itu paling utama adalah membaca Al-Quran. Kita melanjutkan dari nasihat Syekh Syaikhan bin Ali As-Saqqaf tadi. Orang yang senantiasa mau melazimkan membaca Al-Quran, pagi sedikit, minimal sedikit tidak apa-apa, lebih banyak tentu baik.
pagi dan petang. Jika dia bisa istiqamah, maka ia akan diberikan oleh Allah 4 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama kata beliau, sa'adatun fid dunya, maka hidupnya selama di dunia akan dijamin oleh Allah akan bahagia. Kebahagiaan itu banyak faktor, Pak. Bisa jadi karena disebabkan rumahnya tentram, punya anak-anak yang soleh-solihah, atau rezekinya cukup, tidak banyak tapi cukup. Kadang wonten tiyang niku rezekine kathah tapi mboten cukup nggih wonten. Maka inilah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an." Terangilah rumah-rumah kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai jamaah Masjid Raudhatul Jannah, dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat lain disebutkan orang yang senantiasa istiqamah membaca Al-Qur'an di rumahnya, maka rumahnya akan tampak bercahaya dipandang oleh penduduk langit. Kama tatawaran nujumu li ahlil ard, sebagaimana kula panjenengan melihat langit, melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni, Nabi juga bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum." Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kalian wahai orang-orang yang beriman. Kata Nabi, li'anna alladhi lam yuqra li'anna al-bait alladhi lam yuqra fihi al-Qur'an. Karena rumah-rumah yang tidak pernah atau jarang dibacakan Al-Qur'an, kata Nabi, qalla khairuhu, maka sedikit sekali mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi sebaliknya, wa kathura syarruhu, banyak keburukannya, wa yadhiqu ala ahli, dan orang-orang penghuninya senantiasa merasa sempit, merasa susah, merasa sedih. Itu kata Nabi, Pak, bukan kata saya. Nek kula sing ngomong ana gorone mungkin, tapi kalau kata Nabi, wa huwa asdaqul qailin, beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Maka bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia, kula panjenengan ingin bahagia, maka syaratnya minimal membaca Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an di rumah-rumah kita. Kita bimbing anak istri kita untuk membaca Al-Qur'an. Seberapapun mungkin kula panjenengan ada yang membaca belum lancar. Nek basa Surabaya ini sik gradal-gradul, Pak. Mboten napa-napa, Pak. Karena meskipun gradal-gradul niku Pak tetap dapat pahala, kata Nabi, falahu ajran, pahalanya 2, pahala membacanya dan pahala sulitnya membaca. Karena kula panjenengan mungkin ada yang belajar Al-Qur'an baru ketika sudah tua, Pak. Kalau kata orang-orang dulu, belajar ketika dewasa itu seperti mengukir di atas air, Pak. Tadi ilat niku wis kaku, Pak. Wis kaku. Kemuliaan yang kedua sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh Asy-Syaikhan, orang yang senantiasa melazimkan membaca Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai wirid hariannya, maka kata beliau dia akan mendapatkan salamah wa husnul aqibah, insyaallah akan dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Dan yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kemuliaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa melazimkan membaca Al-Qur'an adalah jalbu kulli khair wa daf'u kulli ad-dar. Maka dalam dirinya akan muncul energi positif, kata tiyang sakniki. Maka seluruh hal baik itu akan merapat kepada dirinya, seolah dalam dirinya ada magnet positif yang kemudian menarik hal-hal yang baik dan menolak hal-hal yang buruk. Dan seluruh urusannya akan dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatannya, jamnya, hariannya, pekerjaannya, dan seluruh urusannya. Ada seorang imam yang bernama Al-Junaid, Pak.
seorang ulama ahlus sunnah dari generasi tabi'in. Beliau punya kebiasaan ketika pagi mau bekerja, beliau punya toko. Ketika buka tokonya, yang dibuka hanya separuh mawon, Pak. Separuh agar yang bisa masuk hanya beliau saja. Kemudian beliau masuk, kemudian beliau sholat 200 rakaat dan kemudian membaca Al-Quran. Setelah itu kemudian beliau selesai, baru kemudian pintunya dibuka seluruhnya dan beliau mulai bekerja di hari itu. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena Al-Quran itulah yang akan menjadi sebab keberkahan harta kita, rizki kita dan seluruh urusan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai penutup, mari kemudian kula panjenengan evaluasi. Kenapa kemudian ada di antara kita, mungkin banyak di antara kita termasuk saya sendiri, yang mungkin kadang masih malas baca Al-Quran, Pak. Di luar Ramadan malas, Ramadan malas. Kenapa demikian? Maka mari kita renungi nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min qiraatil Qur'an." Jika hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran, gak akan pernah belenger, Pak. Mungkin kita semua berat untuk membaca, kadang sehat, kadang mantun ngopi, Pak. Ketika dibuat untuk membuka mushaf membaca Al-Quran, baru satu halaman wis ngantuk, wis anggap, Pak. Kenapa demikian hadirin? Ada yang salah dalam hati kita, ada penyakit dalam hati kita. Penyakit itu disebabkan karena dosa-dosa kita, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di bulan yang mulia ini hadirin, marilah kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan terutama dalam hal membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini disebut oleh Allah sebagai bulan Al-Quran. Seluruh amal ibadah termasuk membaca Al-Quran akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, termasuk dimudahkan oleh Allah dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan semoga kehidupan kita, keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai dengan keberkahan Al-Quran dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.